so many pieces all back together now. What's your vision? Audio Jungle. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Audio Jungle. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang dapat kita perbaharui. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari fosil. Audio Jungle. Sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif yaitu sumber energi yang berasal dari energi panas matahari, Audio Jungle. energi panas bumi, energi dari biomasa, Audio Jungle. berasal dari energi air, energi pasang surut air laut, Audio Jungle. dan energi angin. Salah satu energi terbarukan yaitu energi matahari. Audio Jungle. Energi matahari sangat berlimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari adalah bintang yang Audio sangat Jungle. besar yang dapat memancarkan Audio cahaya Jungle. sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi inti yang menghasilkan energi besar. Manfaat dari energi matahari yaitu membangkit listrik surya, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, membuat garam, dan fotosintesis bagi tumbuhan. Sumber energi terbarukan selanjutnya yaitu sumber energi terbarukan air. Audio Jungle. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia dengan ramah lingkungan dan juga berlimpah sumbernya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih Audio baik. Jungle. Sumber energi terbarukan selanjutnya yaitu energi panas Audio bumi. Jungle. Energi panas bumi berasal dari penguraian radioaktif di pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam Audio dan Jungle. dari matahari yang membuat panas permukaan. Biasanya istilah panas bumi digunakan untuk energi panas dari inti bumi. Energi panas bumi dari inti bumi lebih dekat ke permukaan di beberapa daerah di mana uap panas atau air bawah tanah dapat dimanfaatkan dan dibawa ke permukaan itu untuk dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain jumlahnya yang melimpah, energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Audio Jungle. Energi terbarukan selanjutnya yaitu energi pasang surut air laut. Energi Audio pasang Jungle. surut adalah energi Audio yang Jungle. dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya dibandingkan energi angin atau energi surya. Pemanfaatannya saat ini belum luas karena tingginya biaya awal dan terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi.
pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasilnya yang maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Tetapi, pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit. Hal ini dikarenakan biayanya yang mahal. Energi terbarukan selanjutnya yaitu energi biomasa yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO2. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa atau organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Biasanya bahan bakar bio dibakar untuk energi kimia melepas yang tersimpan di dalamnya. Biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar biocair. Biomasa yang diproduksi dengan teknik pertanian seperti biodiesel, etanol, dan bagasi atau seringkali sebuah produk sampingan dari pengkultivasian tebu dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih. Energi selanjutnya yaitu energi angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Pembangkit ini tentunya hanya dapat bekerja pada daerah yang berangin. Oleh karena ini, angin adalah sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas. Pemanfaatan angin sebagai sumber energi ini dapat menjadi salah satu alternatif energi terbarukan. Pemanfaatan angin sebagai sumber energi juga tentunya lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan penggunaan listrik yang berbahan bakar fosil. Demikian penjelasan dari sumber energi terbarukan yang bisa dijadikan sumber energi alternatif. Selanjutnya, kita belajar tentang sumber energi tidak terbarukan atau energi yang berasal dari fosil. Energi tidak terbarukan atau energi fosil berasal dari gas alam, minyak bumi, batu bara, dan uranium. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan. Komponen utama dalam gas alam adalah metana, yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan ringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana, propana, dan butana. Selain juga gas-gas yang mengandung sulfur.
Selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks, yang hampir seluruh pembentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Sumber energi tidak terbarukan selanjutnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun dari organisme, tumbuhan dan hewan berukuran sangat kecil yang hidup di lautan purba. Begitu organisme laut ini mati, badannya terkubur di dasar lautan, lalu tertimbun pasir dan lumpur, membentuk lapisan yang kaya zat organik yang akhirnya akan menjadi batuan endapan atau sedimentary rock. Proses ini berulang terus, satu lapisan menutup lapisan sebelumnya, lalu selama jutaan tahun berikutnya. Lautan di bumi ada yang menyusut atau berpindah tempat. Pengolahan minyak bumi atau minyak mentah crude oil yang diperoleh dari pengeboran berupa cairan hitam kental yang pemanfaatannya harus diolah terlebih dahulu. Berikutnya adalah uranium. Bahan bakar nuklir diperoleh melalui penambangan dan pemurnian biji uranium. Uranium sendiri merupakan unsur alami yang ada di dalam bumi. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui lainnya, bahan bakar nuklir adalah yang paling bersih. Uranium adalah bahan bakar nuklir yang sangat penting. Uranium 238 bisa diubah menjadi plutonium. Penggunaan bahan bakar nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Untuk membuat isotop yang digunakan untuk tujuan damai dan sebagai peledak sangat diketahui dengan baik. Kapasitas 429 reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia yang beroperasi pada Januari 1990 diperkirakan mencapai 3.110.000 MW. Demikian penjelasan dari sumber energi terbarukan atau bisa disebut dengan sumber energi alternatif dan penjelasan dari sumber energi tidak terbarukan atau bisa disebut dengan sumber energi fosil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.